Pastor Paroki, Pastor Leo, Pastor Edi dan Pastor Richard, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat datang juga pada komunitas Mari Baca Alkitab yang hari ini berulang tahun yang ke-6. Itu berarti di Keuskupan Agung Makassar sudah 6 putaran orang paripurna membaca kitab suci itu berkat dari Tuhan. Dan ini datang dari mana-mana, ada dari Mamuju, dari Toraja, dari Endrekang dan Makassar sendiri tentu saja. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita baru saja mendengarkan 3 bacaan berturut-turut. Mari kita refleksikan satu persatu secara singkat. Bacaan pertama itu berbicara tentang cara hidup jemaat perdana. Dan itu juga sekaligus menjadi patron atau idealisme bagaimana kehidupan umat beriman Kristen yang sejati. Ada 2 hal. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Kristus, lalu yang kedua adalah solidaritas satu dengan yang lain. Setiap anggota bertanggung jawab memperhatikan sesamanya dalam komunitas itu, bahkan ada yang rela menjual hartanya supaya yang lain tidak berkekurangan. Apa yang melandasi semuanya ini adalah iman kepada Kristus yang menghasilkan cinta untuk mau saling memperhatikan, mau peduli kepada sesama. Bacaan kedua itu juga mengangkat tentang 2 hal. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Itu kita wujudkan dalam mentaati perintah-perintah Allah. Dan kasih kepada Allah mengantar kita untuk memiliki iman kepada Kristus. Dan ini yang sangat indah kita temukan dalam bacaan kedua hari ini. Santo Yakobus Yohanes mengatakan, inilah kemenangan atas dunia, yaitu iman kita kepada Kristus. Maka 2 kebanggaan menjadi seorang beriman Kristiani, seorang Katolik adalah kita memiliki iman kepada Kristus dan kita memiliki cinta dalam hidup ini, baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Sekarang mari kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes ada 2 hal yang menarik kita lihat. Yang pertama adalah ketika Yesus wafat, itu para murid diliputi ketakutan. Banyak alasannya. Takut jangan-jangan memang Yesus orang yang ditolak Allah, buktinya dia disalibkan. Ketakutan yang kedua adalah jangan sampai penguasa Romawi akan menangkap mereka. Ketakutan yang ketiga adalah jangan sampai orang-orang Yahudi menganiaya mereka. Maka mereka menutup pintu dan mereka dalam situasi ketakutan. Tapi apa yang membongkar semua ketakutan itu? Yesus datang dalam kemuliaannya dan mengungkapkan kata-kata yang luar biasa ini, damai sejahtera bagi kamu. Sehingga bisa kita renungkan, kadang-kadang hidup kita ini juga diwarnai oleh ketidakpastian, oleh keraguan-raguan dan oleh ketakutan. Tetapi kata-kata hari ini menjadi harapan dan kekuatan, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang kedua adalah figur yang ditampilkan dalam Injil hari ini adalah Thomas. Dia orang yang skeptis, tidak akan percaya kalau tidak ada bukti. Dan Yesus betul datang memberikan bukti. Karena Thomas menantang. Para murid mengatakan Kristus sudah bangkit. Dia bilang no way. Sebelum jariku saya masukkan ke dalam bekas luka di tangannya, dan sebelum tangan ini masuk ke dalam bekas luka di lambungnya, saya tidak akan percaya sedikit pun. 8 hari kemudian Yesus datang dan mengatakan, Thomas, lihatlah luka-lukaku ini. Ini yang menarik. Ternyata Yesus menjumpai Thomas dengan luka-luka yang utuh. Kebangkitan tidak menghapuskan kemanusiaan, dan Yesus datang dengan luka-luka yang utuh. Dan saya kira inilah arti kerahiman. Tapi luka-luka ini bukan lagi luka-luka yang mematikan, tetapi luka yang memberikan hidup baru. Dan itulah makna kebangkitan. Dan Yesus mengundang Thomas, Thomas, supaya kau tidak percaya,
masukkanlah jarimu ke dalam luka-lukaku ini dan tanganmu ke dalam lambungku supaya kau percaya. Maka muncullah seruan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Dengan melihat Yesus, berarti kita melihat yang maha kuasa, yang mengutus sendiri Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka Yesus menggarisbawahi satu hal, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah mereka yang meskipun tidak melihat tetapi percaya. Kata-kata ini diucapkan Yesus untuk para murid pada waktu itu, tetapi kata-kata ini bergema sepanjang masa kepada siapapun yang mendengar sabda Tuhan, termasuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kurang lebih itu benang merah 3 bacaan hari ini. Bagian kedua, izinkan saya menseringkan pengalaman panggilan seorang pastor. Pastor Gideon Suhendra bersama temannya itu ditabiskan tahun lalu di gereja ini. Ini gereja yang terberkati, Pastor. Tahun lalu ada tabisan, kemarin juga ada misa sebelum tabisan Uskup Agung Koadjutor. Pastor Gideon sekarang masih kuliah di Jogja. Dia mengatakan demikian. Dulu waktu saya SMP kelas 3, SMP Frater di Palopo, pas kelas 3 mau lulus bingung mau kemana, apakah ke SMA atau ke SMK. Kalau ke SMA itu SMA mana? Pastor Canisius, teman kelasnya waktu itu bilang sama dia, Gideon, kau jangan pikir yang lain-lain, kita masuk seminari. Kalau kita masuk di seminari, kita belajar baik-baik di seminari, dapat nilai akuntansi 100, kita dapat 3 hadiah. Jalan-jalan di mall, main game di time zone sepuasnya, dan ditraktir di restoran. Gideon bilang, oh saya mau. Dengan motivasi mau dapat hadiah, dua-duanya tes, lulus masuk seminari. Dan dia berjuang supaya dapat nilai 100. Dalam perjalanan, ternyata panggilannya menjadi pastor tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Tiba di kelas 3, dia ragu untuk lanjut. Mungkin sudah lirik-lirik cewek. Mungkin Tuti waktu itu pergi goda-goda. Tiba di kelas 3, dia mundur. Tapi entah bagaimana, akhirnya mungkin karena teman-temannya sudah ke Tor di Sangala, dia ikut setengah hati. Tiba di Tor bergulat antara lanjut dan tidak, 50-50. Seminggu sebelum dia putuskan untuk mundur dari seminari, Rektor Tor mengatakan kalian pergi live-in di Mamasa semuanya. Turunlah mereka ke Mamasa. Dan ternyata pastor paroki ini adalah Pastor Otto. Panggil Gideon, Gideon, kau akan live-in di stasi Rantekira. Gideon bilang, pastor di mana itu stasi? Dia bilang, kau jangan tanya-tanya, pokoknya kau cari sendiri sampai kau dapat. Gideon mengatakan, Mamasa ini coy, saya orang baru, di mana itu tempat itu? Dia berdoa sekuat-kuatnya dalam hati dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Semoga di setiap tikungan jalan saya berjumpa dengan orang yang akan menunjukkan di mana gereja itu. Dia jalan dan betul setiap tikungan jalan bertemu dengan orang. Ketemu dengan anak-anak yang pulang dari sekolah, ketemu dengan bapak-bapak yang cari rumput, ketemu dengan ibu-ibu yang lagi kasih menete bayinya. Kita ganggu, untung kau tidak bilang, saya haus. Dan dia jalan terus sampai menemukan gereja stasi Rantekira. Dia sampai pada keyakinan, ternyata doa saya betul-betul didengarkan oleh Tuhan. Itu seperti mujizat. Dia mengatakan, saya tidak mau mundur, saya akan tetap lanjut. Kembali ke Tor, tetap lanjut ke Jogja. 6 tahun lamanya di kuliah filsafat teologi. Setelah ujian bakalaureat penentuan, dia lulus dan kemudian keuskupan minta masukkan lamaran diakon. 3 temannya sudah masukkan dan sudah dapat jawaban. Dia masih bergulat, dia kayak Thomas memang dia ini. Ragu-ragu dia, sanggup tidak saya lanjut atau tidak. Setelah diberikan ultimatum, harus masukkan besok, akhirnya dia bermenung sepanjang malam. Dia bilang, apa sih tujuan hidup saya? Dia ingat pengalamannya ketika kecil dulu di Lamasi. Ternyata dia biasa ikut teman-temannya yang gereja lain.
Dan dia sering dengar orang mengatakan, untuk apa kita hidup bahagia di dunia ini kalau ujung-ujungnya kita tidak masuk surga? Maka cita-cita masa kecilnya adalah apa? Ingin masuk surga. Setelah direnung-renungkan, tiba di krisis hidup, cita-cita saya mau masuk surga. Tidakkah dengan memberikan diri menjadi seorang pelayan Tuhan, itu paling tidak sudah dekat dengan cita-cita itu. Dalam keraguan-raguan, dalam ketidakpastian, dia mengatakan, saya akan lanjut, pasti Tuhan akan menolong saya. Dan akhirnya ditabiskan tahun lalu di tempat ini. Kalau saya renungkan, pengalamannya dia itu adalah seperti pengalaman kita manusia. Mengikuti Tuhan dengan motivasi yang sangat manusiawi, sangat dangkal, mau dapat hadiah. Dalam perjalanan muncul krisis, tapi dia menemukan doa menjadi kekuatan. Dan di ujung dia mendapatkan krisis, dia kemudian ingat cita-cita mulia untuk keselamatan. Dan akhirnya dia sampai pada titik setelah melalui pergulatan. Saya kira itulah kisah Thomas hari ini. Dalam keraguan-raguan, Tuhan mengatakan, Thomas, masukkanlah jarimu ke sini supaya engkau percaya. Dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus memberikan peneguhan, engkau melihat maka engkau percaya, tetapi berbahagialah mereka meskipun tidak melihat tetapi mereka percaya. Semoga sabda Tuhan ini menjadi kekuatan dan harapan kita semua dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.